Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Meita Puspitasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Tembelang, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang. Saya didampingi oleh pengajar praktek Ibu Rohmah Yuliana dan fasilitator Bapak Winarno. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun daripada hanya sekedar mengajar saja. Juga harus bisa memberikan teladan yang baik kepada murid. Perasaan yang saya rasakan saat melakukan perubahan di dalam kelas adalah yang pertama, saya banyak belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, saya melakukan koreksi terhadap sistem pembelajaran saya di kelas. Dan yang ketiga, saya menemukan ide-ide tentang implementasi pendidikan yang menuntun. Adapun ide atau gagasan yang muncul sepanjang proses perubahan adalah saya mengubah metode pembelajaran yang tadinya teacher center atau berpusat kepada guru menjadi student center atau berpusat pada murid. Merubah pola pikir dari pembelajaran yang menuntut menjadi pembelajaran yang menuntun. Menggunakan perkembangan teknologi pada proses pembelajaran. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk praktik baik yang saya lakukan adalah yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, menuntun murid agar memiliki karakter yang baik melalui pembiasaan positif setiap harinya. Yang ketiga, mengaplikasikan perkembangan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Dalam tahap perencanaan, saya melakukan diskusi dengan teman sejawat untuk menemukan ide-ide yang dapat saya gunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, saya menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan. Berikut ini adalah tahap pelaksanaan sebelum proses pembelajaran. Di sekolah kami melaksanakan pembiasaan baik sebelum pembelajaran, di antaranya kegiatan apel pagi bersama dan sholat duha berjamaah. Kemudian dilanjutkan kegiatan pembiasaan baris berbaris sebelum masuk ke dalam kelas. Hal ini bertujuan menanamkan karakter disiplin kepada murid dan juga membiasakan 5S. Setelah masuk ke dalam kelas, dilanjutkan dengan pembiasaan berdoa bersama sebelum pembelajaran yang dipimpin oleh murid di depan kelas secara bergantian. Tahap pelaksanaan dalam proses pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran, saya berusaha menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu mendidik sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Saya menggunakan perkembangan teknologi dalam proses pembelajaran. Di antaranya, saya menampilkan video pembelajaran dan juga membuat PPT materi pembelajaran yang ditampilkan melalui proyektor. Selain itu, saya juga menggunakan benda nyata atau kontekstual dalam proses pembelajaran agar siswa dapat lebih jelas untuk memahami materi. Dalam proses pembelajaran, saya melibatkan murid secara aktif. Saya meminta mereka untuk berkolaborasi dengan teman dalam menyelesaikan permasalahan. Selain itu, saya juga mendampingi siswa dalam proses kolaborasi tersebut, sehingga saya memastikan semua siswa bisa berpendapat ataupun menuangkan ide-ide mereka. Saya juga berusaha mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan cara
memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanya atau berpendapat. Selain itu, saya juga mendorong murid untuk berani dan percaya diri berekspresi di depan kelas dalam menyampaikan ide ataupun gagasan. Setelah melaksanakan proses pembelajaran, saya melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran. Adapun tantangan yang saya temukan dalam proses pembelajaran adalah masih ada murid yang malu untuk berpendapat atau diminta presentasi di depan kelas. Sehingga solusi yang bisa dilakukan adalah melatih mereka untuk berani dengan memberikan motivasi dan apresiasi. Kemarin saya bisa belajar dengan baik. Saya dan teman-teman melihat video agar lebih jelas. Saya dan teman-teman berdiskusi bersama. Harapannya bisa lebih baik lagi. Secara keseluruhan, pembelajaran yang telah dilaksanakan sudah bagus, sudah melibatkan semua siswa dan juga sudah menggunakan berbagai teknologi dalam pembelajaran, dan juga sudah melibatkan secara aktif siswa juga sudah diberi ruang untuk berpendapat. Harapannya ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi dan juga bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi.